Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Sore ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan dari piston dari Shogun SP 125. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara pembongkaran dari Shogun ini. Sekarang spare part dan alat barunya sudah dibelikan semua oleh pemiliknya. Sebelumnya waktu pembongkaran saya membongkar dari piston dari standarnya ini. Sekarang sudah di oversize 50. Lanjut saja, saya akan membuat tutorial cara pemasangan dari ring pistonnya ini. Terlebih dahulu saya coba membuka dari ringnya terlebih dahulu. Pemiliknya sudah membelikan dengan spare part asli dari SGP. Kemudian coba kita pemasangan dari ring terlebih dahulu. Sebelum kita pemasangan dari ring, kita memasang daerah spi di bagian sisi ini. Kita pemasangan dari spinya ini ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang spinya. Setelah kita pemasangan dari spinya, kemudian kita memasang dari ringnya. Perhatikan ya teman-teman, pemasangan dari Shogun SP 125. Terlebih dahulu kita pemasangan dari ring cacingnya atau ring bilas. Perhatikan, kita fokus. Panah yang menghadap ke belakang ya teman-teman. Perhatikan, ujung dari ring ini menghadap ke belakang. Perhatikan, sekali lagi, ujung dari ring bilas atau ring cacing ini kita tempatkan menghadap ke belakang piston, dan letaknya pastikan tanda panah yang berada di sisi ini menghadap ke bawah ketika kita memasang di bagian mesinnya ini. Dan saya ulangi, ketika kita memasang dari ring cacing atau ring bilasnya, ujung dari ring ini menghadap ke belakang, dan pastikan di daerah arah panah di daerah pistonnya ini ketika kita memasang di mesin Shogun ini, arah panahnya menghadap ke bawah, dan kita letakkan ring cacing ini di sisi bawah seperti ini, dan ujung dari ring ini menghadap ke belakang seperti ini. Kita letakkan di sisi bawah dan arah panahnya menghadap ke bawah. Ujungnya menghadap ke sini teman-teman, di daerah sini yang menghadap ke bawah. Kemudian kita pemasangan dari ring kedua ini. Ring kedua ini tidak ada perbedaan. Ring kedua ini, dan kemudian kita pasang
di bagian sisi kanan yang ada di bagian sini. Ada bawah teman-teman, seperti ini. Perhatikan arah panahnya menghadap ke bawah, dan ring kedua dari ring yang kecil atau yang tipis kita letakkan di sisi kanan. Kemudian ring yang tipis yang kedua kita letakkan di sisi kiri. Dan seperti ini, saya ulangi, ring bilas atau ring cacing kita letakkan ujungnya di daerah bawah ini. Dan ujung dari ring cacing usahakan itu menghadap ke belakang. Dan kemudian ring kedua atau ring yang tipis ini, ring olinya kita letakkan di sisi kanan, dan kemudian ring kedua kita letakkan di sisi kiri. Seperti ini. Ring cacing di tengah, ring tipis atau ring oli di bagian sisi kanan, dan ring kedua di sisi kiri. Kemudian ada perbedaan dari ring kompresi 1 dan kompresi 2. Seperti ini. Perbedaannya ada warna kecoklatan dan ada warna keputihan, seperti ini dan seperti ini. Ring kompresi 2 kita letakkan di bagian tengah sisi ini. Ingat ya teman-teman, ada perbedaan kedua ring ini. Sedangkan yang pertama ini ring kompresi 1 berwarna keputihan, sedangkan ring kompresi 2 berwarna kecoklatan. Ring kompresi 2 atau ring kecoklatan ini kita letakkan di bagian sisi tengah di sisi kanan. Seperti ini ujungnya, dan perhatikan arah panahnya masih menghadap ke bawah. Kita letakkan di sisi kanan seperti ini. Seperti ini, ring kompresi 2 di sisi kanan dan arah panah masih menghadap ke bawah. Dan ring kompresi 1 kita letakkan di bagian sisi kiri. Setiap ring ada tulisan nomor seperti ini teman-teman. Perhatikan di bagian R atau dari nomor size-nya seperti ini. Saya ulangi, ring kompresi 1 di sebelah sini, ring kompresi 2 di sisi kanan seperti ini. Kemudian kita pasang di daerah stangnya. Kemudian setelah kita pemasangan dari sehernya di bagian pistonnya, kemudian kita pasang di bagian bloknya. Sebelum kita pemasangan bloknya, terlebih dahulu kita melumasi di daerah linernya sini dan di bagian sisi ini. Dan pemasangan dari packing atau perpaknya ini jangan menggunakan lem ya teman-teman, agar tidak ada terjadi tersumbat atau di daerah pompa olinya.
Dan sebelum saya pemasangan dari bloknya, pastikan piston yang ada di sini arah panahnya menghadap ke bawah ya teman-teman. Dan kemudian kita pasang setelah pistonnya arah panahnya menghadap ke bawah. Kemudian setelah kita pemasangan dari bloknya, kita pastikan di pistonnya ini berada di titik mati atas atau di daerah depan sini teman-teman. Coba kita geser. Seperti ini, titik mati atas, piston dalam keadaan di atas. Atau kita cek di bagian tonjolan yang ada di sisi ini, di bawah ini teman-teman. Kita posisikan dalam huruf T. Kita perhatikan, gelap ya teman-teman. Terlihat huruf T di bagian lubang ini dan seher berada di bagian atas atau depan. Kemudian kita pasang di daerah bantalan rantai kecilnya. Setelah bantalan rantai kecilnya, terlebih dahulu di daerah ini kita bersihkan setelah itu kita memasang dari packingnya atau perpak. Jangan menggunakan lem berjenis apapun. Kemudian kita memasang di bagian kopnya. Kemudian setelah kita pemasangan dari kopnya, kita memasang dari rantai ketennya atau gear rantai keten. Ini kita posisikan titik yang berada di sisi ini sejajar dengan di bagian titik yang ada di bagian sisi kopnya ini. Saya ulangi, titik dari gear rantai keten atau gear rantai kecilnya yang ada titik di bagian sini sejajar dengan di bagian sisi arah panah di bagian sisi ini. Pasang. Kemudian sejajar dengan dari titik yang ada di gear rantai keten dan sejajar di bagian arah panah di bagian kopnya. Kemudian kita pemasangan dari stud kompresinya. Terlebih dahulu kita mengancing di bagian sisi ininya. Baiklah, setelah kita pemasangan dari di rantai ketennya, sebelum kita menghidupkan ini motor, terlebih dahulu coba kita engkol dan kita cek di daerah olinya apakah naik ke kop atau tidak. Sebelum kita menghidupkan teman-teman, terlebih dahulu coba kita isi olinya terlebih dahulu. Jadi setelah kita memasang olinya, kita perhatikan di daerah sini teman-teman, karena
lubang penutup klepnya ini saya belum tutup agar bisa melihat dari oli yang dari mesin ketika kita pasang dia sampai di daerah kopnya, dan kita engkol terlebih dahulu. Oli sudah sampai ke kop, jadi jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan channel dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sulawesi.